Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, di dalam melaksanakan puasa bulan Ramadan ini tentu banyak sekali keutamaan yang akan kita dapat. Yang pertama yaitu akan diangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pandangan ini didasari oleh apa yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, "Idza jaa Ramadan, futihat abwaabul jannah wa ghuliqat abwaabun nar wa subidas syayatin." Ketika Ramadan telah tiba, dibukalah pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka, dan setan pun dibelenggu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Izzuddin memandang bahwasanya dibukanya pintu-pintu surga sebagai simbol atau tanda untuk memperbanyak ketaatan, untuk memperbanyak ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama yang kita prioritaskan adalah ibadah-ibadah wajib. Imam Izzuddin bin Abdissalam As-Sulami dalam kitab Maqasidus Shaum, logika sederhananya begini: meskipun pintu surga telah dibuka lebar-lebar, apakah semua orang berhak melintasinya tanpa memperbanyak ketaatan selama di bulan Ramadan dan bulan-bulan setelahnya? Artinya, dibukanya pintu surga merupakan dorongan untuk memperbanyak ibadah. Apa artinya pintu yang terbuka tanpa ada seorang pun yang berkeinginan untuk memasukinya? Tentang ditutupnya pintu neraka, Imam Izzuddin menganggapnya sebagai simbol, yaitu untuk menyedikitkan maksiat, mengurangi maksiat, bahkan bagaimana kita bisa meninggalkan maksiat. Beliau Imam Izzuddin memahami betul manusia yang tidak mungkin sempurna dalam menghindari kesalahan. Manusia pasti membawa dosanya ketika menghadap Tuhannya di akhirat kelak. Yang membedakan adalah kadarnya, banyak atau sedikit. Karena itu qillatul ma'asi oleh Imam Izzuddin As-Sulami dijadikan penjelasan dari simbol ditutupnya pintu neraka. Simbol berikutnya adalah dibelenggunya setan. Menurutnya simbol ini adalah tanda terputusnya kewaswasan atau bisikan lembut setan bagi orang-orang yang berpuasa. Beliau dalam kitab Maqasidus Shaum, baik buruknya orang yang berpuasa murni tergantung pada dirinya sendiri. Karena itu akan sangat tidak etis dan tidak pantas jika manusia dengan berbagai peluang kemuliaan, derajat yang diberikan Allah di bulan Ramadan ini masih enggan untuk berbuat baik, malas-malasan, tidak mau melakukan amal-amal soleh, dan bahkan malah cenderung berbuat yang jahat, yang jelek, yang menjadikan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan puasa bulan Ramadan yang kedua adalah takfirul khati'at atau penghapusan kesalahan atau dosa. Dasar dari faedah yang kedua ini adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.
Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Yang dimaksud imanan yaitu karena iman. Dalam hadis ini adalah meyakini kewajiban puasa dan melaksanakannya dengan seutuh-utuhnya. Dan maksud dari kata ihtisaban, mengharapkan pahala, yaitu li'ajrihi inda rabbih, yaitu hanya mengharap pahala di hadapan Tuhannya, merendahkan diri, memohon upah, memohon pahala dari Tuhan yang dicintainya. Imam Izzuddin bin Abdis Salam As-Sulami dalam kitab Maqasidus Shaum meminta imbalan atau pamrih pada Allah merupakan bentuk penyerahan diri, pernyataan keimanan dan menyatakan kelemahan di hadapannya. Berbeda halnya dengan pamrih antar sesama manusia yang seakan-akan menunjukkan ketidakturusan. Di samping itu, manusia memiliki masalahnya sendiri-sendiri. Sekuat dan setegar apapun dia, sekaya dan semampu apapun dia, manusia tidak mungkin lepas dari persoalan hidup, sehingga meminta imbalan kepada mereka sama saja dengan menambahi beban hidup mereka. Maka dari itu, di dalam kita melaksanakan puasa bulan Ramadan, semoga dosa-dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utamanya yang ketiga yaitu kasrus syahwat, memalingkan, mengalahkan syahwat. Faedah puasa berikut ini didasari oleh hadis Rasulullah Muhammad SAW. Beliau bersabda, "Ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj, wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shawm fa innahu lahu wijaa." Wahai para pemuda, barang siapa yang mampu untuk menikah, maka menikahlah. Sesungguhnya menikah lebih bisa menundukkan pandangan dan lebih mudah menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu menikah, maka berpuasalah. Sesungguhnya puasa itu adalah penekan syahwatnya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Bukhari. Hadis di atas yang membuat Imam Izzuddin As-Sulami berpendapat bahwa lapar dan haus dapat mengalahkan atau memalingkan syahwat. Beliau mengatakan, fa innal jura wal dhuma'a yuksirani syahwatal ma'asyi. Sungguh lapar dan haus dapat mengalahkan syahwat bermaksiat. Beliau Imam Izzuddin dalam kitab Maqasidus Shaum berkata, perlu dipahami sebelumnya bahwa lapar dan haus di sini bukan kelaparan dan kehausan yang disebabkan oleh keadaan yang sering menimbulkan problem sosial seperti pencurian, perampokan, dan kejahatan-kejahatan yang lain. Lapar dan haus di sini adalah puasa, yaitu lapar dan haus yang disengaja dan didasari oleh niat ibadah. Niat ibadah inilah yang membuat lapar dan haus memiliki arti, yaitu menjadi ajang melatih diri, mengendalikan hawa nafsu, dan meminimalisasi syahwat bermaksiat. Semoga di dalam bulan Ramadan ini benar-benar kita bisa membimbing diri, melatih diri, mengalahkan dan menundukkan syahwat kita, sehingga kita terhindar dari dosa-dosa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan puasa yang keempat adalah takfir sedekah, memperbanyak sedekah. Dalam pandangan Imam Izzuddin As-Sulami, puasa dapat membuat manusia memperbanyak sedekah. Beliau mengatakan, li'anna shaima idza ja'a tadzakkara ma indahu min al-ju' fa haqquhu dzalika 'ala al-amil jahid. Karena sesungguhnya orang berpuasa ketika dia merasakan lapar, dia mengingat rasa lapar itu. Hal itulah yang memberikan dorongan kepadanya untuk memberi makan pada orang yang lapar.
Maka beliau menyimpulkan, merasakan penderitaan bisa mengarahkan manusia pada dua hal, menjadi egois dan menjadi dermawan. Menjadi egois karena dia ingin memiliki semuanya sendiri agar tidak merasakan penderitaan itu lagi. Menjadi dermawan karena dia pernah merasakan susahnya menderita, sehingga ketika melihat orang lain yang menderita, dia ikut merasakannya. Dalam hal ini puasa merupakan sarana prasarana pelebur kemungkinan pertama menjadi egois, artinya supaya keegoisan diri ini hilang. Orang yang berpuasa telah menyengajakan dirinya untuk melalui peleburan tersebut dan melatih dirinya sendiri untuk menjadi lebih perasa, peka terhadap keluarga, peka terhadap lingkungan sekitarnya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka dari itu, dari beberapa hikmah kita melakukan puasa di bulan Ramadan, semoga dengan pemahaman dan keilmuan yang kita miliki, kita bisa mengambil keutamaan-keutamaan itu dan melakukannya, sehingga tidak ada harapan lain kecuali kita mendapatkan banyak kebaikan dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.